Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya yang sangat berharga dan mulia, yaitu di mana kita bisa dapat berkumpul dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikannya kepada kita di masjidnya ini. Selanjutnya salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli keluarganya, yaitu anak dan istrinya, juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga salawat dan salam ini kita limpahkan terus kepada penerus-penerus mereka, seperti imam-imam, para imam-imam yang muktabar, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang mendukung sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini sampai kepada bab, yaitu nafkah, nafkah. Summa qal wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Masuk ke dalamnya, maksudnya ke dalam ayat ini yang kita infakkan itu, yaitu nafkah-nafkah yang wajib. Jadi kalau sudah ada nafkah yang wajib, berarti ada yang sunnah, kan gitu. Seperti zakat. Zakat di dalam tulisan ini penulis, yaitu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, menempatkan pada prioritas pertama di dalam masalah zakat. Tidak dia mengatakan kepada ahli keluarga dulu, tapi kepada secara umum, yaitu zakat. Tidak mempunyai makmul dia, belum ada sasarannya gitu.
sasarannya belum ada. Jadi wajib zakat aja yang dulu diceritakan, baru kemudian sasaran zakat itu kemana? Ala zaujati wal aqarib, kepada istri-istri kamu. Zaujat dalam bentuk jamak, ya, jamak muannas salim, berarti penulis mengasumsikan kepada kita bahwasanya laki-laki itu ya istrinya enggak lebih, enggak cuma satu gitu ya. Jamak ya. Baru wal aqarib, karib kerabat. Ya tentunya anak, ya, kemudian naik ke atas yaitu orang tua, ayah, ibu, atau ibu, ayah, ya. Kemudian baru turun lagi dia ke bawah, abangkah, adikkah, kakakkah, dan sebagainya. Wal mamalik, mamalik ini dulu yang ada, sekarang tidak ada, tapi mungkin nanti pada suatu saat ada. Karena budak, ya kan? Dan budak itu di dalam hadis tidak ada akan habis-habisnya. Dia hanya pose dia. Begitu tumbuh peperangan, timbul lagi budak itu. Tapi budak itu peperangan, yaitu antar agama, bukan peperangan antar kelompok, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang garis keras, seperti Rafidah, perang sama-sama Islam, yang ditawannya jadi budaknya, ya, tidak. Tapi ialah memang orang Rafidah itu pun sebagian ulama sudah mengkafirkan, ya kan, karena mereka telah mengkafirkan para sahabat yang mulia. Sedangkan Nabi berkata, jangan kalian caci sahabatku, ya, jangan kalian caci sahabatku. Maka mereka berarti telah menentang Nabi SAW. Berdasarkan dengan itu, ya, mereka dikafirkan oleh banyak ulama. Jadi Rafidah itu sudah tidak lagi di dalam Islam. Ya cocoklah kalau mau dibikinnya seperti itu, ya kan? Ya, dia orang kafir, kita orang Islam, perang, ya ditangkapnya kita jadi budaknya, ya kan? Nah, berarti mereka pun ditangkap bisa juga jadi budak, ya kan? Menahwu zalik, atau yang seumpama dengan demikian. Kemudian menyusul an-nafaqatu al-mustahabbah, ya, nafkah-nafkah yang dianjurkan. Yang kalau tadi wajibnya pun ya kayak manapun wajibnya, ya manistata'tum, ya kan, ya kemampuan lah ukurannya. Kayak mana wajibnya kita menafkahi istri dan anak, ukurannya ya kemampuan juga. Mampunya berapa ya segitulah, ya kan. Namun yang kedua, setelah nafkah yang wajib, ya, ada nafkah yang mustahabbah. Al-mustahabbah itu yang dianjurkan. Bijami'i turuqil khair, kepada semua bentuk-bentuk, ya, jalan yang baik. Apakah mau bersedekah namanya, untuk membangun pendidikan, membuat masjid, membuat jalan, ya, membantu orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Walam yuzkar, bisa juga walam yazkur, ya, artinya penulis tidak menyebutkan al-munfaq alaihi, orang yang sasaran yang jelas, ya, di dalam ayat ini untuk mendapatkan nafkah yang mustahab tadi, ya. Kenapa? Likasrati asbabihi wa tanawu'i ahlihi, dikarenakan banyaknya sebab-sebabnya dan banyaknya ragam ahlinya, ya. Di antara ulama menetapkan ada asnaf 8 itu, ya kan. Jadi ada yang ya macam-macam lah, fakir miskin atau janda yang apa sebagainya, dan sebagainya gitu.
Jadi tidak disebutkan secara pas siapa-siapa gitu ya kan. Wa li'anna an-nafaqata min haitsu hiya qurbatun ilallah, dan dikarenakan nafkah itu dari sisinya ya, dari bentuknya dia adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakanlah pilih daripada yang mana mau kita kasih ya. Pilih ajalah mana yang datang, yang dekat, kasihlah gitu ya. Wa ata bimin, kemudian datang kalimat itu dengan min, kata penulis, yaitu wa mimma ya. Mimma itu asalnya dari dua kalimat min sama ma ya, ma mausul. Jadi digabung jadi wa mimma. Apa maksudnya ini? Ad-dalatu ala tab'id. Min itu banyak maknanya ya. Kalimatnya satu tapi maknanya mustarik. Ada makna tab'id, ada makna apa? Yang lain-lain lah ya. Ada di sini sebutkan cuma satu, yaitu tab'id. Tapi itu artinya sebagian. Ya, wa mimma artinya dari sebagian. Bagian apa? Ya, sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Liyunabbihahum annahu lam yurida anhum illa juz'an yasiran min amwalihim. Jadi min di sini gunanya untuk tab'id, artinya untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya ayat ini didatangkan dalam bentuk teks yang seperti itu adalah apa namanya? Sifatnya tidak mematokkan berapa siapa gitu, kecuali ya juz'an yasiran, artinya bagian yang mudah. Ya, kalau harta kita sekian, ambil yang mudah ya. Kalau di sini begitu dikatakan, illa juz'an yasiran min amwalihim, dari harta-harta mereka. Tapi yang baguslah pula ya kan. Nah, jadi di dalam banyak ayat juga dikatakan, termasuk di dalam surat Hal Ata 'alal Insan itu ya, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr itu memberikan apa yang dicintainya. Jadi kadang-kadang ada orang mentafsirkannya apa yang dicintainya itu umpamanya, kalau umpamanya ini harta saya, ya kan? Mana yang paling dicintai? Itulah dikasihkan sama orang. Bukan begitu pula maknanya. Ya, ekstrim itu ya. Sedang di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh apa? Juz'an yasiran. Bagian yang mudah lah kamu. Istilahnya enggak memberatkan. Nah, gitunya. Iya, ambil apa yang enggak memberatkan, bukan harus seperti tadi, ya. Ghairu dharrin lahum wala musqal, ya. Tidak membuat mudarat bagi pemilik harta ataupun pemilik uang, dan tidak juga membuat kesulitan padanya. Ya kan, kalau umpamanya kita kasih yang paling berharga karena salah kita cara memikir menafsirkannya, sesudahnya pulang dari situ nanti baru menung-menung ya kan. Kalau ada lain ini kan bisa lah aku begini. Ya. Kesal enggak begitu ya. Jadi enggak ikhlas ya. Bal yantafi'unahum biinfaqihi, akan tetapi para pemilik harta itu ya saling mendapatkan manfaat dari harta-harta yang mereka infakkan tersebut, ya. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saling bermanfaat juga bagi para saudara-saudara kita yang kesulitan tadi, ya kan?
kita bantu dia, mendapat manfaatlah dia, dan kita juga mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manfaat-manfaat besar yang lain, ya kan? Karena di antara realisasi daripada infak yang berjalan itu, masyarakat akan terpedulikan, begitu ya kan, sehingga mereka merasa sayang dengan agnianya mereka. Agniya itu artinya orang-orang kaya mereka, ya kan, mereka pun berdoa kepada Allah untuk agniyaihim, untuk orang-orang kaya mereka, ya kan. Kenapa? Karena orang-orang kaya mereka memperhatikan mereka. Jadi saling saling isi dan mengisi, ya, antara manusia itu dengan rezeki yang diberikan kepada mereka. Masya Allah, ya. Wa fi qawlihi wa razaqnahum, dengan rezeki-rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Isyaratun, ini sebuah isyarat, ila anna hazihil amwalil lati baina aidikum laisat hasilatun biquwatikum wa mulkikum atau wa milkikum, ya. Menjadi suatu isyarat kepada bahwasanya harta-harta yang ada itu, yang di tangan kita itu, ya, laisat hasilatun biquwatikum, bukan hasil daripada kuatnya kamu, kekuatan kamu, pandainya kamu mengolah dan sebagainya, ya. Wa milkikum, ataupun kekuasaan kamu, ya. La haula wala quwata illa billah alil azim, itu enggak ada itu semuanya, ya kan. Adapun kalau orang yang merasa hasilnya itu adalah dari buah tangannya ataupun buah pemikirannya, itu adalah warisan dari siapa? Haman, ya. Haman itu orang kaya ya pada zaman Firaun itu, ya kan. Nah, ini semuanya kekayaannya banyak pula, ya kan. Sampai yang memikul kunci apanya aja pun, entah berapa ekor unta memikul kunci gudang gudang hartanya. Dibilangnya lah hartanya yang banyak itu hasil daripada kemampuannya, ya kan. Orang beriman enggak seperti itu, ya. Wa inna ma hiya rizqullah allazi khawwalakum, akan tetapi dia itu adalah rezeki dari Allah yang diberikannya kepada kita, ya, allazi khawwalakum, yang dikaruniakannya kepada kamu, ya, kepada kita tadi maksudnya ya kamu, ya. Wa an'ama bihi alaikum, dengan karunia berbentuk rezeki itu Allah memberikan nikmat kepada kamu, ya, kepada kita. Wa kama an'ama alaikum wa faddalakum ala katsirin min ibadihi, sebagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya itu, ya, ke atas kalian, dan keutamaan-keutamaan yang banyak yang dia berikan juga kepada kalian, dan itu semuanya banyak, min ibadihi, untuk para hambanya, faskuru, maka bersyukurlah, ya, bersyukurlah dengan cara bi ikhraji ba'dha ma an'ama bihi alaikum, mengeluarkan sebahagian dari apa yang telah dia berikan nikmat kepada kita itu, ya. Rawasu ikhwanakum al-muqdamin, ya, dimana dengan itu kita bisa membantu menghilangkan kesulitan saudara-saudara kita yang tidak ada atau tidak memiliki, atau miskin, ya kan, yang fakir, ya. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina as-salati waz zakati fil Qur'an, li'anna as-salata mutadamminatun li ikhlasi lil ma'bud, waz zakatu wa nafaqatu mutadamminatun lil ihsan ala abidihi.
Fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu al-ma'budu lil ma'budi wa sa'yuhu fi naf'il khalqi kama ana unwanu saqawatil abdi adamu li hazainil amrayni minhu fala ikhlasan wala ihsanan. Dan kasiran ingat pula wa kasiran kasiran maksudnya banyak, maksudnya di dalam ayat Al-Quran ya, banyak di dalam ayat Al-Quran itu Allah mengumpulkan kalimat salat dengan zakat ya, banyak sekali itu ayatnya. Dikarenakan salat itu ya mengandung keikhlasan terhadap yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat dan nafkah itu mengandung kebaikan antar apa? Antar manusia ya, antar manusia. Jadi fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi. Maka ya bentuk daripada kebahagiaan seorang hamba itu ya, ataupun tema ataupun alamat ya, alamatnya yang cocoknya, tanda kebahagiaan dari seorang hamba itu ataupun keberhasilan dari seorang hamba itu yaitu keikhlasannya terhadap yang diibadahinya. Nah, di sini perlu kita garis atasi ya. Ini istilah ini saya peroleh dari ustaz kita yaitu Abu Ihsan ya, hafizahullah. Dia enggak bilang garis bawah, garis atas. Kita garis atas ya katanya. Apa yang di garis atas tadi? Ikhlas. Banyak orang sampai yang sudah mencapai master lagi ya, sekolahnya sudah S1. Pernah saya baca di YouTube itu, di apa itu, Instagram atau apa, bentuk apa namanya, katakanlah pernyataan dari dia. Ya Allah, seandainya kesulitan ini memang Engkau berikan kepadaku, karena itulah menjadi pilihanmu, aku akan ikhlas kepadamu. Jadi ikhlas di sini dia masih belum jelas maksudnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang awam ikhlas itu maknanya berbeda dengan yang diinginkan. Coba lihat di kamus, apa arti ikhlas? Menyaku. Siapa yang tahu? Apa arti ikhlas? Sin. Tulus atau suka gitu. Ridha. Ya, tulus itu bisa berkaitan dengan ridha ya kan? Tapi makna yang sebenarnya ikhlas itu adalah apa? Murni. Lihat kamus. Apa artinya? Memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Mau suka mau nggak suka? Siapa yang suka puasa? Kecuali orang yang ahli ibadah, suka lah dia kan. Kalau kita yang baru latihan ini, mana suka kita? Ya kan? Capek, haus, awak kerja berat. Pada zaman Rasulullah itu ketika ya, puasa itu awal dikerjakan sampai ada yang pingsan-pingsan dia. Ya. Nah, jadi ikhlas itu maknanya adalah murni, bukan suka, bukan tulus, bukan ridha, bukan. Ya, kita memberi kepada orang
Tulus artinya apa? Kalau kita maksudkan ikhlas hanya kepada Allah, artinya sedekah ini untuk Allah, bukan untuk kalian. Nah, itu baru kira, baru pas ya. Untuk Allah, karena Allah perintahkan aku sedekah. Kenapa tahu? Bukan karena aku suka atau aku ridha. Karena berkaitan dengan ridha dengan tak ridha. Kalau ikhlas lawannya artinya murni, lawannya apa? Musyrik. Jadi kalau tidak ikhlas, musyrik dia. Sedangkan kalau artinya ridha, tidak ridha, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paling ya nggak suka ya kan. Tapi arti ikhlas maknanya adalah murni. Lawan murni adalah musyrik. Nah, itu perlu ditegaskan, dipahami itu betul-betul. Ya, kita selesaikan paragraf ini sedikit lagi nih. Jadi tema daripada kebahagiaan seorang hamba itu yaitu mampunya dia memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk sesembahannya, sehingga meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mungkin berkaitan dengan ibadah tersebut. Nah, itulah dia maknanya. Ya. Wa sa'yuhum fi naf'il khalqi, dan ya di dalam memudahkan dia ya, fi naf'il khalqi artinya memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah ya. Kama anna unwana saqawatil abdi, sebagaimana tema ya, ingat tema ataupun alamat garis atasnya juga yang membuat seorang hamba itu celaka apa? Adamu hazainil amraini minhu, tidak adanya dua perkara yang sangat agung ini pada mereka. Apa itu? Fala ikhlasan wala ihsanan. Dia tidak ikhlas, ya berarti dia musyrik. Wala ihsanan berarti dia tidak baik kepada masyarakat atau dirinya sendiri. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi antum sekalian. Wa bihi nasta'in wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya. Ini kok kan ada orang zakat itu. Zakat apa gitu ya. Itu digunakan untuk masjid boleh nggak? Juga untuk masjid. Ya itulah kata ulama, zakat itu sasarannya ada 8. Jadi semua komponen yang masuk dalam komponen ini, ya kan? Orang lain. Ya bisa lah. Kan di sendiri kan untuk manusia, untuk nafkah ya. Pas dari dasar tadi itu pemberian nafkah, berarti kan bentuk makanan dia. Nafkah itu tidak mesti makanan. Nafkah pemberian apa? Untuk kebutuhan yang apalah. Kalau masjid kan istilahnya kebutuhan yang enggak lain dari bentuk manusia dia, bentuk apa dia? Kan seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya nafkah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Nafkah yang wajib itu apa tadi? Zakat. Ya, zakat itu asbabnya 8. Jadi boleh saja di antara yang 8 itu. Artinya ya timnya kan ada ya kan? Nah, mereka lah membaginya. Jatuh ke sana, jatuh fisabilillah, pembangunan masjid dan sebagainya. Ya bisa saja. Jalan, bangun jalan. Iya. Karena kan waktu pas jangan zakat harta, pengkhususan ya kan, zakat harta, zakat apa itu, zakat fitrah ya kan. Ya.